A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat mendengarkan ilmu seperti sekarang ini. Allah beri kepada kita nikmat kesehatan dan Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan pula. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, niscaya pasti akan kutambah. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, inna adabi la syadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kalau kita tidak mau kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bersyukur karena nikmat yang diberikan Allah telah begitu melimpah kepada kita. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang baginda Nabi Muhammad, seorang utusan Allah, seorang kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang mana baginda Nabi Muhammad berjuang siang dan malam demi kita. Nabi Muhammad pedangnya bersimbah darah demi kita. Nabi Muhammad berjuang sedemikian rupa. Untuk apa Nabi Muhammad berjuang sedemikian rupa? Agar Islam sampai kepada kita, agar iman sampai, agar takwa sampai, agar Al-Quran sampai, agar syariat Islam sampai, agar masjid sampai kepada kita. Tapi setelah itu semua sampai kepada kita, malah kita belakangi, malah kita campakkan, malah kita tak pedulikan. Kita lebih mengedepankan urusan-urusan dunia, kita lebih mengedepankan urusan-urusan harta, tahta dan jabatan. Maka daripada itu, untuk membalas jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat dan sebuah motivasi di bulan suci Ramadan, yang mana akan saya temakan yang berjudul menjadi orang-orang bertakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bagaimana cara mendapatkan ampunan? Yaitu dengan menjadi orang-orang bertakwa. Dan apa ciri-ciri orang bertakwa di mata Allah, di sisi Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu adalah orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang, lagi berlimpah rezeki, bersedekah, berinfak sebagian hartanya, itu jauh lebih baik. Dan begitu pula dalam keadaan sempit, lebih baik pula dan lebih mulia pula kita bisa untuk berinfak. Kemudian apa? Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yang mampu menahan amarahnya. Dan dikatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu
menang dalam bergulat. Akan tetapi orang yang mampu menahan amarahnya. Maka kalau kita bisa menahan amarah kita, maka kita termasuk orang-orang yang kuat, insya-Allah. Maka mari kita untuk menjaga amarah, karena dengan amarah ini dapat mengundang hawa nafsu syaitan yang mampu menghancurkan dan memperburuk hati kita. Maka kita jauhkan dari sifat-sifat marah ini. Kemudian menjadi orang-orang bertakwa, yaitu dengan wal'afina 'anin nas, yaitu dengan menjadi orang-orang yang mampu memaafkan saudara-saudaranya. Dalam sebuah kisah dikatakan, ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, masuk seorang pemuda ke dalam masjid. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sungguh pemuda itu adalah penghuni surga. Lalu Rasulullah mengatakan, itu adalah penghuni surga. Dan sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan dia menjadi penghuni surga? Maka Rasulullah menjawab, coba engkau tanyakan kepadanya. Maka sahabat Nabi langsung bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, apakah aku bisa menginap dan tinggal di rumahmu beberapa hari saja? Kata. Datang pemuda ini mengatakan, bisa, silahkan. Dan ketika sahabat Nabi datang dan masuk ke rumahnya pemuda ini, sahabat Nabi ini tinggal dalam beberapa hari, dan dia melihat seorang pemuda ini dalam beramal kepada Allah itu seperti biasa. Tidak ada kalau dia lihat itu seperti istimewa sebegitu amalannya. Maka setelah beberapa hari, sahabat ini pun bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau bisa menjadi yang disebutkan Rasulullah menjadi penghuni surga? Lalu sang pemuda mengatakan, mungkin yang dimaksud Rasulullah yaitu dengan amalanku. Apa itu amalanmu? Kata sahabat. Lalu pemuda itu menjawab, sebelum tidur biasanya aku selalu mendoakan saudara-saudaraku yang telah menzalimiku. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku yang telah menzalimi aku, ya Allah. Maka aku sudah ikhlas memaafkannya, ya Allah. Maka ampunilah mereka, ya Allah. Itu adalah amalan yang dilakukan oleh pemuda tersebut sehingga pemuda tadi bisa menjadi penghuni surga. Maka setelah itu, marilah kita sama-sama memaafkan satu sama lain. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita saling meminta maaf lahir dan batin, karena Allah mencintai orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan kita sekarang berada di dalam bulan kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, mari kita menambah iman kita, senantiasa kita memperbaiki sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi termasuk dalam hati kita ini. Hati ini berpengaruh kepada apapun yang kita lakukan sehari-hari. Ada yang mengatakan, sebagaimana lisanmu adalah gambaran daripada apa yang di dalam hatimu. Maka kalau yang keluar dari lisan-lisannya yang buruk, maka begitu pula hatinya juga buruk. Tapi barang siapa yang mengatakan keluar dari lisannya yang baik-baik, maka dia pun begitu pula hatinya juga bersih dan baik. Dan sebagaimana engkau memperindah penampilanmu agar indah dilihat orang lain, maka perbaiki hatimu agar indah juga dilihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak yang salah yang dapat saya sampaikan ini, tapi tolong dimaklumi, yang benar yang sampaikannya itu ada datang dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.